dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan dialog persaudaraan Islam dan Kristen oleh Yayasan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang akan dilaksanakan pada. Maksudnya begini, saya mengajukan permohonan untuk dialog persaudaraan ini untuk memberikan gambaran nyata bahwa muslimin wal muslimah, terutama yang disebut sebagai apologet muslim, bukanlah kelompok agama di Republik Indonesia ini yang mengedepankan perpecahan. Yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir! Allahu Akbar. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Bagi yang mau merekam sekarang boleh, silakan keluarkan HP-nya, kita rekam bersama-sama. Ibu nanti temenin ini, Ibu temenin sini Bu. Ya. Selamat ya Pak Budi. Kenapa? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan memberitahukan akan dilaksanakan ya, insya Allah akan dilaksanakan debat antara Ustadz Kainama melawan Pendeta Esra Soru. Kita tahu beberapa hari yang lalu baru saja dilangsungkan debat antara Pendeta Budi Asali bersama Esra Soru menghadapi Kodonditan dengan Umar di sesi pertama dan dengan Bunda Atika di sesi kedua. Dan dari diskusi tersebut banyak hal yang terjadi. Saya rasa teman-teman juga sudah menonton ya. Sudah menonton debat tersebut, dan menurut siapa? Siapa yang berhasil menyuguhkan, siapa yang berhasil menjelaskan dengan sangat baik materi diskusi tersebut. Silakan kalian yang nilai. Ya, saya nggak akan terlalu banyak bahas tentang debat tersebut. Tetapi yang kita titik beratkan, alhamdulillah ya, alhamdulillah karena debat-debat yang dilangsungkan oleh Kodondi sebelumnya, baik yang kemarin di Jogja maupun yang di Surabaya, ini membuat banyak pendeta-pendeta di luar sana mulai melihat bahwa oh ternyata debat itu lebih asik, debat secara offline itu asik gitu kan, bisa ketemu, bisa silaturahmi, dan data-datanya juga disuguhkan dengan baik. Karena kenapa? Kalau debat secara offline, otomatis ya, otomatis penguasaan diri itu harus lebih baik. Beda dengan online. Online kelebihannya bisa cepat, bisa saat itu juga, tidak perlu koordinasi, tidak perlu nyewa tempat dan sebagainya. Tetapi punya sisi kelemahan. Di sini kita harus akui, sisi kelemahan dari online, itu bisa jam karet orangnya. Terus yang kedua, bisa ngeles. Bisa ngeles, begitu dia terpojok, dia tinggal alasan. Jemuran belum diangkat, kucing belum dikasih makan, dia bisa kabur. Dan kita melihat ya, sudah banyak sekali orang-orang yang kalau lagi diskusi atau debat secara online itu kabur. Itu kalau kita bilang, ya untuk debat-debat kecil, oke lah. Tetapi alangkah baiknya memang endingnya itu ada debat offline juga. Ada debat offline-nya kan begitu. Jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Oke, di kesempatan ini, saya ingin kembali mempertegas ya bahwa debat tersebut akan diberlangsungkan antara Ustadz Kainama dengan Esra Soru. Nah, jadi Esra Soru ini mulai tertarik untuk debat-debat secara offline lebih banyak.
gara-gara kemarin lawan Kodondi, ini dia lanjutin nih. Dia lanjutin ya untuk berdebat dengan Ustadz Kainama. Jadi teman-teman, di video depan tadi saya kasih nampak ya. Jadi selesai debat, saat ada yang syahadat ya, ada yang mualaf itu, Bunda Atika menjumpai Esra Soru. Ya, seperti video yang saya taruh di depan tadi, Bunda Atika menjumpai Esra Soru, itu tujuannya apa teman-teman? Tujuannya ternyata Bunda Atika menyampaikan pesan. Ya, menyampaikan pesan dari Ustadz Kainama yang mengajak Pendeta Esra Soru untuk diskusi atau berdebat. Ya, mengajak untuk membahas tema-tema yang saya rasa ya, itu akan memberikan edukasi yang banyak buat teman-teman semua. Dan Pendeta Esra Soru langsung mengokekan dan berani menandatangani, ya, langsung tanda tangan surat pernyataan siap, kesanggupan. Kenapa dibuat surat itu? Supaya jadi bentuk komitmen. Jadi bentuk komitmen sehingga kalau Esra Soru nanti ngeles atau tidak datang, ya, kita bisa tampilkan bahwa kita sudah berupaya untuk melangsungkan diskusi tersebut. Yang takut siapa gitu. Nah, jadi harus ada kesepakatan dulu, baru kita bisa bilang kalau orangnya tidak datang, dia penakut. Bukan seperti yang dilakukan oleh pendeta MYM. Nantang sendiri, suruh orang keluar fasilitas, ya, suruh orang lain yang siapkan tempat, terus kalau orang tidak mau terima, dia bilang orang takut. Nah, itu MYM tuh. Modal congor. Kecuali dia yang siapkan tempat. Dia siapkan tempat, dia yang urus semua, terus pihak yang ditantang sudah oke. Sudah menyatakan siap, setuju dengan tempat tersebut, dengan tanggal tersebut, dengan materi tersebut. Tiba-tiba orangnya nggak datang. Itu baru kamu bisa bilang dia kabur. Ini enggak. Dia yang tentukan semua, tapi suruh orang yang bayar. Suruh orang yang siapin. Tiba-tiba kalau orang nggak setuju, dia bilang kabur. Debat itu bukan hanya masalah, oh saya siap, saya bawa data, saya datang. Enggak. Bukan hanya itu ya. Karena kamu suruh orang yang siapin tempatnya. Artinya Kodondi, dia harus mikir juga, ini tempatnya di mana, biayanya berapa. Itu Anda limpahkan kepada orang lain, terus begitu tidak terjadi, Anda salahkan orang. Itu kurang hajarnya Muri Wali. Saya katakan ya, itu kurang hajarnya. Itulah saya bilang kalau orang seperti itu, mending jangan diskusi deh. Mending jangan diskusi. Yang pertama, egonya terlalu tinggi. Yang kedua, ngajak diskusi, tapi macam mau ngajak bunuh-bunuhan gitu. Kalian bisa lihat cara dia ngomong. Emosinya nggak bisa dikontrol. Orang seperti ini apa yang mau kita pelajari? Coba saya tanya, apa yang mau kita pelajari? Nggak ada kan? Masih mending pendeta Esra Soru. Dan saya rasa, ya ini menurut pendapat saya, Esra Soru ini akan lanjut nih. Setelah Kodondi, ya ini Ustadz Kainama kan? Dan besok bisa jadi dengan Bang Zuma. Selesai ini bisa jadi dengan Bang Zuma. Apalagi kita tahu Bang Zuma bulan depan datang. Bulan depan datang. Dan kita harap, ya, ini bisa diadakan. Setelah Ustadz Kainama, bisa lanjut dengan Bang Zuma untuk berdebat. Kita akan coba kontak. Ya, tapi itu urusan panitia lah. Ya, kembali lagi, masing-masing kan punya tim sendiri. Ya, punya tim sendiri. Sedangkan yang debat Ustadz Kainama, menghadapi pendeta Esra Soru, itu yang jadi panitia atau penyelenggara, itu adalah Mualaf Center Hagia Sophia, bersama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ikhlas yang ada di Bondowoso. Nah, sekali lagi ini saya umumkan juga ya. Saya umumkan diskusi tersebut akan berlangsung hari dan tanggal 13 Mei 2024 hari Senin. Catat nih teman-teman. 13 Mei 2024 hari Senin diadakan di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bondowoso. Ya. Jadi jangan salah tempat, jangan salah tanggal. Lokasinya kalian bisa search Google Map ya, di Bondowoso. Ini Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ya, ini tempatnya teman-teman. Kapasitasnya ini gede. Bisa menampung 1000-an lebih orang ya yang nonton. Itulah kenapa dipilih tempat ini, dan saya rasa udah luar biasa lah.
ya, sangat luar biasa, sangat memadai. Paling yang jadi problem ini adalah kotanya Bondowoso gitu kan. Jadi kita harus ke sana gitu, lebih jauh daripada ke Surabaya ataupun Jogja gitu, yang notabene bisa diakses lewat pesawat. Kalau ke Bondowoso kan otomatis harus darat ya, terbang ke Surabaya, dari Surabaya baru lewat darat. Ataupun teman-teman yang ada di sekitar Jawa Timur ya mungkin langsung kan begitu. Kalau yang dari Jakarta ya tergantung mau bawa mobil langsung ke sini atau terbang baru dilanjutkan dengan transportasi darat yang lain. Ya ini tempatnya teman-teman, kalian tinggal search Pondok Pesantren Al-Islah. Oke. Mungkin saya tampilkan dulu pernyataan ya, kesiapan dari Ustadz Kainama untuk berdebat dengan Pendeta Esra Soru. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan ada kegiatan pensyahadatan. Insya Allah kita akan menempuh pensyahadatan sekitar 18 orang, Ustaz. Allahu Akbar kabira. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 14 orang ini. Dan pertama kali ini adalah kita di Depok, di Cilodong, bersama para asatid. Hadir di sini disaksikan oleh para asatid. Allahu Akbar. Sebelum mu'alafnya, ini ada rombongan mu'alaf, satu keluarga, Ustadz, satu bapak bersama anak-anak sekitar anaknya 4 orang, Ustadz. Ya. Jadi habis ini mau datang. Sebelumnya kita akan menyampaikan tentang bahwa alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru. Allahu Akbar. Terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Ini. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ustazah Etika bersama Cici Jaslin, insya Allah, menyampaikan surat ini dan ditandatangani pada waktu malam hari itu. Saya bacakan yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa saya atas nama Pendeta Esra Alfred Soru, spesialis gembala senior GKIN Revival Kupang, pendiri Yayasan KABHIS, pengasuh program KYKP, ESBC, ESM, RBC, dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan dialog persaudaraan Islam dan Kristen oleh Yayasan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang akan dilaksanakan pada, ini tanggalnya masih tentatif ya, ini kurang lebih antara 12 Mei atau 13 Mei, tapi tentatif. Lokasi, ini lokasinya juga ini masih kita diskusikan dengan baik. Insya Allah opsinya ada di Kota Malang atau ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Islah Bondowoso, dan tepatnya di Gedung Serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 2000 tamu undangan. Jadi insya Allah begitu. Temanya nanti kami akan rapat bersama dengan dari tim Pak Pendeta Esra Soru. Kalau dari pihak Ustadz Kainama akan menyampaikan tema, request tema Historical Jesus. Historical Jesus ya. Boleh Ustadz, silakan Ustadz. Oh gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan kepada yang saya hormati Pak Pendeta Esra Soru. Ini MTH. Ya. Sekarang sudah akhir beliau untuk menyelesaikan program S3-nya, Ustaz. Doktoral di bidang teologi. Dan terus terang semua muslimin itu menghormati beliau, termasuk saya. Maksudnya begini, saya mengajukan permohonan untuk dialog persaudaraan ini untuk memberikan gambaran nyata bahwa muslimin wal muslimah, terutama yang disebut sebagai apologet muslim, bukanlah kelompok agama di Republik Indonesia ini yang mengedepankan perpecahan, tidak toleransi. Nah, saya berharap melalui dialog ini
dicapai satu pemahaman. Sekali lagi, dicapai suatu pemahaman, bukan menang kalah, bukan. Sekali lagi yang saya hormati Bapak Pendeta Esra Sori dan semua pendeta-pendeta serta pemimpin agama Kristen Katolik di seluruh Republik Indonesia, jangan diedit ini, tolong sampaikan. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Esra Soro. Yesusnya sendiri tidak lahir 25 Desember. Ini yang orang harus tahu. Supaya kita orang Muslim hormat, sayang, toleran kepada umat Kristen terutama dalam hal ini ya, dalam lingkup ini, dialog ini, orang Islam sayang, menghormati, toleran kepada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia yang Kristen dan Katolik, apa adanya mereka. Begitu niat saya, insya Allah, Allah mendengar. Bukan untuk menjatuhkan Kristen, bukan untuk menistakan, menghujat Kristen, Ustaz Ipung, ya, bukan. Barusan aja lahir kan, hari lahirnya Yesus Kristus. Ya itu contoh. 21 April. Nah, wah sudah tahu dia. Ya. Sudah tahu ini. Ini sekarang tanggal berapa ini? Kemarin itu saya sempat naik dengan salah satu channelnya Aries tuh. Lalu di pembukaan saya bilang gini, mari saya ajak saudara Muslim bersama-sama gini, ngapain Ustaz Kay? Mengucapkan Selamat Natal kepada saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia 21 April 2024. Orang marah, disangka saya menghujat. Hal-hal seperti ini, para pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, serta pendeta yang aku hormati Pak Esra Soro, mari kita tempatkan hal ini pada tempat yang proporsional. Insya Allah melalui dialog ini. Itu sebabnya saya pilih tema Historical Jesus. Gini, buat kami umat Muslim, Yesus itu nabi yang dimuliakan. Nabi, N-A-B-I, nabi, prophet, nabi. Udah, kita muliakan dia itu. Proporsional dan tidak lebih, tidak kurang. Kita muliakan itu. Nanti biar setelah dialog orang-orang tahu. Yesus dilihat secara Muslim, secara Islam. Yesus secara Kristen. Yesus secara Jewish. Dan Yesus secara historical. Ketika ini kita tahu, baru kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan baik. Artinya apa? Jangan paksakan pemahaman kita, Muslim, tentang Jesus atau Isa alaihissalam ibnu Maryam, atau Yeshua HaMashiach, atau Isa HaMasih itu kepada saudara kita Kristen. Jangan paksa. Jangan paksa. Kenapa? Mereka Jesusnya itu lahir di kandang, kita dimuliakan. Nah, itu hal-hal yang harus dicontoh-contoh kecil saja. Nah, ketika kita sudah tahu, oh, dia Jesusnya beda. Tapi kenapa Kainama selalu bilang Yesus dan Isa sama? Kami ingin memuliakan Yesus yang telah engkau hina. Kami tidak mau menghujat agamamu. Kekristenan menghina Yesus kami, yang namanya Isa alaihissalam ibnu Maryam, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, atau dalam bahasa Arameanya Isa HaMasih. Engkau ambil tokoh ini, engkau nistakan. Kami ingin mengembalikan pemahaman dan pengenalan tentang Yesus ini pada tempat yang proporsional, sekaligus merajut kembali hormat kita kepada mereka.
Mereka Natalan 25 Desember, monggo. Tapi jangan paksa kami mengucapkan. Kenapa? Karena kami tahu kebenarannya bahwa menurut Bapak gerejamu namanya Clementinus of Alexandria, beliau lahir 21 April. Dan 21 April itu, di tahun beliau itu, adalah saat dimana kurma matang. Sehingga itu klop dengan kami. Kami menghormati itu. Insya Allah dialog ini Di saat kambing-kambing domba-domba itu masuk ke kandang. Pinter. Mana ada kambing domba digembalakan pada saat musim dingin? Iya, kalau 25 Desember musim dingin. Masuk kandang semua. Iya. Begitu ya? Nggak mungkin. Begini, ketika orang Islam tahu, Pak Pendeta yang terhormat, mohon maaf ya, ketika saudaraku tahu saja bahwa sejarah kekristenan serta dogma kekristenan merubah Isa Al-Masih menjadi Yesus, itu sudah cukup untuk kami untuk sayang kepada Anda. Bukan menghina, bukan. Wallahi. Kami tidak menghina Anda. Kami tidak menghujat Anda, tidak. Wallahi Pak Pendeta dan orang Kristenku sayang. Kami cuma bilang, yang memuliakan Yesusmu, nih, si Item nih. Si Item dari lupa, Tanjung Priok. Saya juga. Ya, Saya juga. memuliakan. Oh iya, memuliakan. Dan seluruh umat Islam di muka bumi ini termasuk di Indonesia memuliakan Yesus. Beliau tidak lahir di kandang. Insya Allah demikian. Ini saya jadikan pengecualian, saya ikut saja maumu di hotel gitu. Asal kamu bawa kain nama si mulut besar itu, dan saya nanti akan bergabung dengan Dr. Deki Verbum Veritatis, begitu. Tapi ini orang yang sudah biasa putar balik firman Allah ya. Sudah biasa putar balik Alkitab ya. Ya, sekarang dia memutar balikan semua perkataan saya. Dia membuat narasi seolah-olah saya yang minta fasilitas hotel. Ngaco kamu itu. Ngaco sekali. Lucu ya orang ini. Makanya tidak heran kalau Pendeta Melatok itu keras ya sama dia. Ya, Pendeta Melatok itu bukan mengata-ngatai Donitan, bukan loh. Bukan memaki-maki atau mengejek. Tapi Pendeta Melatok itu hanya berkata sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Memang yang putar balikan firman Allah itu kan dari kuasa kegelapan itu. Ya. Jadi saya tidak heran kalau Pendeta Melatok itu berkata-kata keras sama dia. Karena suka putar balik ini Donitan ini. Saya bilang saya ikut saja sekarang. Kalau kau mau di hotel saya ikut saja. Yang penting kamu bawa kain nama. Saya dengan Dr. Deki. Jadi gini Donitan ya. Kalau kamu takut bilang aja takut ya. Kabur aja sekalian kalian ya. Itu kain nama itu penakut itu. Pengecut itu kain nama itu. Ditantang debat dari dulu mana berani itu. Tapi saya lihat ini akhir-akhir ini dia tantang debat itu kain nama ya. Dia tantang debat Pak Deki, dia tantang debat siapa lagi Pak Esra Soru dan siapa lagi gitu ya. Ya sudah sekarang ajak sekalian kain nama itu. Ya Donitan, kamu ajak kain nama ya. Silakan terserah kamu sekarang. Daripada kamu putar balikan perkataan saya, kamu mau online silakan, kamu mau hotel silakan sesuka kamu. Kamu mau kampus, aula kampus, silakan. Saya ikut. Ya, asal kamu bawa kain nama, gabung sama kamu, dan saya dan Pak Deki. Tapi saya belum hubungi Pak Deki, saya belum ngomong dengan Pak Deki ini ya. Bisa jadi juga kalau Pak Deki itu sibuk, mungkin dia tidak bisa, saya bisa ajak orang lain ya. Tentu saya akan ajak sesama reform ya. Atau bila mana perlu saya ajak Pendeta Melatok saja ya, biar ketemu langsung sama Donitan. Mau enggak Donitan kamu? Berani tidak? Donitan, saya ajak Pendeta Melatok saja ya. Saya enggak khawatir ya, walaupun Pak Melatok ini saya lihat belum pernah punya pengalaman debat langsung ya. Debat langsung begitu saya belum lihat ya. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah ya. Tapi saya belum kontak Pak Deki ya, saya kira Pak Deki maulah kalau acaranya ini dipersiapkan dengan baik, tempatnya jelas dan juga jadwal disesuaikan karena masing-masing punya kesibukan.
Saya pikir Pak Deki bisalah, apalagi kalau ada Kainama ya. Karena memang Pak Deki itu sudah pernah dulu, kalau saya tidak salah 1 tahun lalu sudah pernah menantang Kainama. Tapi Kainama itu ngacir, kabur, tidak berani melayani Pak Deki. Nah sekarang saatnya lah Donditan mengajak Kainama lawan saya dengan Pak Deki. Ya, tapi kalau engkau ndak menghindar dan tidak setuju atau tidak mau, artinya kalian takut. Iya, kalian sudah dengar ya. Jadi memang akan diadakan debat tersebut. Nah, ini bagus nih. Pendeta Ezra Sorus sudah mulai nih. Sudah mulai ketagihan untuk langsung debat. Jadi besok kita bisa aturkan nih. Kira-kira sama siapa lagi. Begitu juga dengan Budi Asali ya. Pendeta Budi Asali juga sudah mulai nih enjoy dengan yang namanya debat. Dan dengan adanya debat-debat ini membuka mata orang-orang bahwa diskusi itu bisa dengan cara yang seperti ini gitu. Karena di luar sana tuh banyak tuh framing-framing jahat. Fitnahan-fitnahan kepada umat muslim. Fitnahannya apa? Mereka bilang gini, kalau debat sama muslim, hati-hati. Nanti dipersekusi. Nanti digeruduk kita. Lagi debat digeruduk. Terus dilaporkan dan sebagainya. Itu kan fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus. Tetapi fakta yang ada belum pernah kejadian. Yang pernah kejadian tuh pendebat sebelah Kristen, ya mohon maaf saya katakan, ya walaupun itu oknumnya, itu kejang-kejang, marah-marah, memaki penonton, bahkan ada yang sampai meludahi lawan debatnya, yaitu Saifuddin Ibrahim. Nah, Saifuddin Ibrahim pernah ludahi Ustadz Kainama. Pendeta Muriwali pernah maki-maki, marah-marah penonton. Itu yang terjadi. Tapi umat muslim ada nggak membalas? Nggak ada. Penonton memang banyak muslim. Tapi dimaki sama pendeta Muriwali pun, mereka nggak ada balas memaki. Nggak ada balas ya melakukan hal-hal yang aneh seperti yang difitnahkan oleh para Polycarpus. Jadi dengan adanya debat seperti ini menunjukkan bahwa umat muslim tuh kalau adakan debat itu bagus sekali. Bagus sekali ya. Semua benar-benar terkondisikan. Beda dengan pernyataan pendeta MIM. Nah, kalau MIM bilang apa? Kalau pihak Kristen yang adain, dia bilang kan, salah-salah nanti kami bisa digeruduk gitu. Loh, kenapa Anda bisa digeruduk? Kecuali Anda buat kesalahan. Dan belum pernah ada sejarahnya, panitia Kristen buat debat, digeruduk oleh ormas Islam. Itu kan fitnahan dari pendeta MIM. Fitnahan framing jahat dari mereka. Untuk apa? Untuk menanamkan kepada para penontonnya, yang laskar-laskar Polycarpus dan teman-teman Kristen, agar berpikir, wah umat muslim jahat, umat muslim sadis, main geruduk, main paksa, main sebagian gitu. Ini kan semua framing-framing jahat yang mereka buat. Contohnya, ya, kalian lihat itu, penonton-penonton Kristen selalu bilang apa? Komentar-komentarnya jahat sekali teman-teman. Mereka bilang, umat muslim dikit-dikit lapor. Aulanya nggak berkuasa, minta tolong sama polisi. Halo, sejak kapan? Tunjukkan satu orang pendebat muslim yang melaporkan apologet Kristen. Yang dari pendebat ya. Tapi kalau dari Kristen ada. Ya, Paul Jang, terus juga Wak Donat, ya, ada juga pendeta Muriwali yang melaporkan saya. Ada orangnya. Kalau muslim sebut aja satu nama. Ada nggak? Dan harus ada bukti ya. Kalau cuma asal bacot semua orang bisa, oh iya si Zuma lapor, Nandar lapor gitu. Mana buktinya? Kalau ini mereka sendiri yang konfirmasi, mereka melaporkan. Betul tidak? Paul Jang sendiri yang konfirmasi, dia melaporkan saya di Polda Metro Jaya, suruh anggota-anggotanya. Pendeta Muriwali jelas melaporkan saya, masuk koran. Ya. Wadonat nyuruh orang. Jadi sekarang kita harus harus benar-benar tuh kalau dengar orang, harus ada yang buktinya gitu. Harus ada yang nampilkan buktinya. Jangan cuman, wah katanya. Enggak teman-teman. Debat yang diadakan oleh pihak muslim, penyelenggaranya muslim, itu aman terkendali semua teman-teman. Dan ini bagus. Ezra Sorus saja ketagihan kan gitu. Ketagihan. Sehingga kita harap setelah debat dengan Ustadz Kainama, ini akan lanjut dengan yang lain. Ini kan dalam waktu dekat nih, luar biasa teman-teman. Biasa debat itu butuh waktu kan 1 bulan persiapan, ya beberapa bulan persiapan. Nah, ini langsung, bayangkan. 2 minggu lagi, kita sudah lihat debat lagi gitu.
Betul tidak? Dalam waktu yang sangat singkat, 2 minggu sudah bisa langsung debat. 13 Mei 2024, bayangkan. Tidak sampai 2 minggu lagi kalau dari waktu sekarang. Dan kalau ini sudah terjadi, nanti kita bisa sodorkan lagi. Nah, itu kan 13 Mei nih. Bang Zuma akhir bulan depan datang. Apakah bisa di bulan Juninya, di awal bulan Juni debat lagi? Ya, debat lagi dengan Bang Zuma. Jadi kita tinggal sodorkan kepada Pendeta Esra Soru, mau nggak? Kalau Pendeta Esra Sorunya oke, ya udah teken lagi gitu kan, pernyataan kesanggupan menerima tantangan itu. Baru nanti dari timnya Bang Zuma nentukan tuh tempatnya di mana. Apakah di Jakarta atau Bandung? Nampaknya antara dua itu ya. Karena kemarin saya sempat ngobrol juga, pengennya seperti itu. Dan kalau tidak salah yang jadi seksi sibuknya si Kores ya. Karena si Kores sudah jadi seksi sibuk, ya udahlah, biarkan dia gitu. Jangan terlalu banyak orang yang jadi seksi sibuk, nggak bagus. Ya, yang jadi tukang sibuk tuh biasanya harus 1 orang aja. Kalau terlalu banyak nanti jadi berantem yang ada. Jadi biarkan Kores, saya sudah infokan ke dia, Esra Soru siap nampaknya. Dan kalau bisa dari timnya Bang Zuma itu hadir waktu debat nanti. Debat yang diadakan di Bondowoso ini, kalau bisa ada yang hadir kan, perwakilan dari Bang Zuma, supaya langsung nembakin Esra Soru. Ini Bang Zuma ngajak debat juga gitu. Bapak siap nggak gitu kan? Kalau siap ya udah teken, kita tentukan waktunya dan kotanya gitu kan. Kotanya. Hotelnya nanti nyusul. Yang penting siap dulu orangnya. Kan gitu. Siap dulu. Mau nggak debat dengan tanggal itu? Karena kan ya kita nggak bisa pungkiri juga. Esra Soru pasti punya jadwal. Dia bukan pendeta kaleng-kaleng. Kecuali pendeta ya seperti pendeta Muriwali atau yang lain yang mungkin jadwalnya nggak sepadat Esra Soru gitu. Kalau Esra Soru kita harus akui jadwalnya cukup padat. Dia diundang di banyak gereja. Diundang oleh beberapa gereja gitu kan untuk keluar kota. Nah, jadi kita coba tanya langsung apakah dia siap untuk bulan Juni, dan kalau bisa langsung gitu kan. Dia oke, wah langsung siapin tempat. Kan begitu. Nah, jadi penonton juga pasti nggak sabar. Betul tidak? Ini yang nontonnya pasti nggak sabar juga. Apalagi kalau bisa kan kotanya beda gitu. Beberapa penonton kita ini kan tersebar hampir seluruh kota-kota di Indonesia kan. Begitu di Surabaya dia bilang, waduh bang kejauhan gitu kan. Saya tinggalnya di Bandung, kejauhan gitu. Nah, kalau debatnya di Jakarta atau Bandung mungkin saya bisa datang. Kan bagus gitu. Di Jogja udah, Surabaya udah kan gitu. Ini mungkin giliran Bandung atau Jakarta. Nah, nanti ada tempat-tempat lain lagi ya, tergantung panitianya lah. Kalau Ayah Sofia ya lebih kuat di Jawa Timur biasanya. Dan kalau Kodondi biasa lebih suka di Jawa Tengah atau Jogja. Biasanya gitu kan. Cuman kemarin Surabaya itu dipilih lantaran Kodondi Jakarta, Esra Soru ada di Kupang, Pendeta Budi Asali Surabaya. Jadi pilih tengah gitu. Tengah antara Kupang dan Jakarta. Ya udahlah Surabaya saja kan begitu. Jadi ya kita doakan ini bisa terjadi lah. Betul tidak? Yang penting bisa debat nih. Loh, tapi dibilang MIM yang sibuk dari kemarin gitu. Ini masih ada yang nanya nih. Bang, yang sibuk kan dari MIM, dari kemarin MIM tuh, nantang-nantang begini-begini. Aduh, itu biarkan aja lah. Dia mau teriak-teriak, mau salto-salto. Orang udah nggak anggap dia. Nanti kalau orang udah istilahnya, ya sudah lah gitu. Udah Esra Soru udah dimakan, ya pendeta-pendeta lain udah dimakan, baru Muriwali lah. Kalau ada yang lebih baik, kenapa harus yang kelas bawahnya, kan begitu? Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa MIM itu dikesampingkan? Ya karena nggak dianggap teman-teman. Nggak dianggap. Mohon maaf, ini saya katakan langsung. Kalian kalau disodorkan makanan nih, ada 2 makanan. Pasti kalian akan pilih yang lebih enak dulu. Betul tidak? Yang lebih menarik dulu. Kalau nanti udah selesai makan, masih bisa sanggup, baru mungkin kalian cicipi yang satu lagi. Begitu juga dengan diskusi ini. Kita pasti utamakan yang lebih bagus. Esra Soru terbukti lebih kondusif. Debatnya lebih kondusif. Kalau Muriwali historinya kurang bagus. Marah-marah. Udah marah-marah merajuk nanti. Nanti di tengah debat dia bilang, udah, saya nggak mau debat lagi, saya pulang. Kalian marahin saya gitu kan. Nanti dia pulang. Bahaya. Nah, jadi itu disisakan nanti saja. Udah Esra Soru, terus Pendeta Budi Asali, ya ini kita maunya Mel Atok. Yang berikutnya maunya Mel Atok. Kalau Kodondi udah mau tuh.
Mel Atok, ya, Mel Atok atau Deki Ngadas. Nah, kalau Mel Atok Deki Ngadas nggak dapat, ya mungkin Muri Wali ya udahlah jadilah gitu kan daripada HTD. Ya mohon maaf saya katakan. Kalau HTD available, pendeta HTD selalu available, cuman masalahnya kan bosan juga. Nanti dibilang HTD lagi, HTD lagi. Kalau nanti memang Mel Atok atau Deki Ngadas nggak bisa, ya mungkin Kodondi akan terima dan mau nggak mau ya udahlah kita adain. Karena kalau dia nggak mungkin adain, karena dia udah bilang kan, dia nggak bisa adain, ya karena ongkos mungkin ya, karena ongkos. Walaupun udah kemarin dia ngomong seperti itu, yang konyolnya kenapa sampai sekarang pun nggak ada tuh donatur dari pihak Kristen yang kontak pendeta Muri Wali ataupun speak up lah. Misalnya grupnya Paul Jang kan mereka dekat, Muri Wali sama Paul Jang kan dekat. Nggak ada dari Paul Jang tuh ngomong, ya udahlah saya yang adakan, nggak usah takut biaya, saya yang adakan gitu kan. Ini enggak. Ternyata nggak ada juga dari pihak Kristen yang mau membantu supaya terjadi debat tersebut. Nggak ada yang mau bantu. Nah, jadi cukup konyol ya. Cukup konyol. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau perihal pendeta Muri Wali kenapa belum dijawab? Karena dia lucu. Sekali lagi saya katakan, dia lucu. Dia yang nantang debat, tapi dia yang suruh orang siapin. Dia yang suruh orang keluar biaya, kan konyol. Terus nanti kalau orang nggak mau, dia bilang takut. Nah ini kan lucu gitu. Saya udah bilang di konten sebelumnya, ya, bagi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton. Memang Kodondi pernah nantang Muri Wali, tapi itu 2 tahun lalu. Dan Muri Wali udah bilang nggak mau. Artinya udah clear, dia nggak mau. Kalau sekarang, ya beda kondisi dong. Betul tidak? Sama kayak kalian lamar cewek gitu ya, lamar perempuan. Lamar seorang perempuan, karena dulu cowoknya, pekerjaannya cuman office boy, ditolak lamarannya. Tiba-tiba, 3 tahun kemudian, si cowok udah jadi sultan, udah jadi orang kaya, orang sukses, tiba-tiba si cewek datangi rumah cowoknya. Ya, saya mau nikah dengan kamu, gitu. Loh, ini apaan gitu kan? Ini apaan gitu? Jadi Kodondi itu sekarang udah naik kelas, kalau Muri Wali udah jauh turun. Jangankan bertahan ya, turun dia teman-teman. Muri Wali sekarang dibandingkan 2 tahun yang lalu, nggak ada apa-apanya dia sekarang. Apalagi setelah babak belur dengan Bang Zuma. Jemaatnya saja banyak yang ninggalin. Dari pihak Kristen aja habis menghujat dia. Ngata-ngatain dia, sampai dia pun ngamuk sama orang-orang Kristen. Dia bilangin bidat lah, sesat lah, ini pasti dari karismatik dan sebagainya. Seakan-akan karismatik bukan Kristen ya. Seakan-akan karismatik itu Kristen palsu atau abal-abal gitu. Aneh kadang-kadang lihat mereka ini. Bahkan karismatik itu salah satu yang paling rame padahal. Jadi itu sih. Jadi bagi teman-teman, sekali lagi ya, kita doakan semoga debat ini bisa terjadi. Insya Allah bisa terjadi dengan baik, lancar ya. Tanggal 13 Mei, catat. Sekali lagi ya, catat 13 Mei. Kalau kalian punya waktu, silakan datangi Pondok Pesantren Al-Islah. Jamnya siang teman-teman. Jamnya ini masih tentatif. Jam debatnya itu masih dirundingkan. Tapi biasanya siang, kalau nggak sore. Ya, biasanya seperti itu. Dan biasanya ada beberapa sesi. Ya, ada beberapa sesi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pengumuman kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.